Saya suka sama kamu, tapi saya begini. Kamu mau apa enggak? Maksudnya begini gimana? Ya begini tuh maksudnya gini gayanya kayak kita ngondek gitu kan. Ini oke. Menduda 8 tahun, Nasar ungkap cara luapkan hasrat seksualnya, masukin terus digesek-gesek. Maksudnya lo masukin kemana, Sar? Waktu pertama kali dikabarin papa nggak ada tuh dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya gosip dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu, ya. Semangat, kita malam mingguan nih bareng sama Butik Haji Igun. Dan episode kali ini apaan sih, Pam? Orang lagi opening. Orang lagi opening juga. Makan apa lo? Enggak. Makan apaan? Bukan nanti aja makanannya. Enggak. Buka mulut lo. Oh, sarapan Dilan ini bener-bener. Iya, tadi aku nggak sempet sarapan. Oh gitu. Maaf Kak. Aduh, Jadi sekarang kamu udah modal. Udah nggak minta Dilannya aku. Kamu udah punya Dilan sendiri. Iya, habis Kakak udah sarapan belum? Aku sih tadi udah sarapan di jalan, tapi ini terbukti loh, Pam-Pam aja udah terbiasa makan Dilan sereal. Enak banget kan, Pam? Iya Kak, ini enak banget sarapan Dilan sereal, bener-bener satset anti ribet Kak. Bener banget, karena kenapa? Ini udah satset anti ribet, ini juga enak banget ya. Dilan sereal ini perpaduan antara Choco Crispy sama krim vanilla milky yang pecah di mulut. Nih Nah. kalau nggak percaya. Ini kan aku udah tahu, dan teman-teman di sini semua juga udah tahu. Mungkin customer yang baru yang belum tahu Kak. Kita bikin customer pengen dulu yuk. Ayo kita makan. Oke. Enak kan, Pam? Iya. Nih aku mau ingetin lagi ya buat customer juga yang belum tahu. Ini tuh varian terbaru dari Dilan sereal. Ini solusi banget buat kamu yang pengen sarapan yang juga praktis. Bener banget, jadi customer sekarang Dilan udah ada serealnya. Bener, jadi kalau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, dan nggak perlu ribet. Bener-bener the real sarapan anti ribet. Aku suka banget loh Kak. Pastinya Dilan sereal emang sereal kekinian anti ribet. Sarapan Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Tepuk tangan everybody. Malam minggu ini sengaja malam minggu ceria dibandingkan dengan malam minggu lainnya. Banyak kalian kalau mau ketemu sama yang satu ini harus pergi nonton konser atau pergi ke kawinan baru ketemu sama dia. Betul banget, Ya? ini konsernya di mana-mana Kak. Betul. Dia kalau nggak salah dalam 1 bulan ya 30 kali show. Wih, setiap hari berarti Setiap dong. hari. Please welcome King Nasar. Assalamualaikum King Nasar. Waalaikumsalam Haji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Ente ajib? Ana ajib, ana farhanin wa kibira yani farhani ketir. Ya Allah, safulo. Safulah tuh tepuk Lo tuh tangan, kenapa sih kalau nggak dipaksa-paksa kok nggak mau main ke butik gua? Dengar ya, ini pemirsa harus tahu. Nih nggak Customer bukan pemirsa, ini bukan Trans TV. Ini TV gua sendiri. Customer harus tahu. Aku ngomong gini, Kak, gue nggak diundang Kak ke podcast lu. Artis-artis udah, gue bukan artis Kak. Dan ada waktu Umi, katanya gitu manggilnya Umi. Lo tuh gimana sih? Lo dalam 30 hari aja lo show-nya 30 kali. Enggak, jangan suka fitnah. Masya Allah, Itu yang tabarakallah. alhamdulillah, Allahumma barik. Iya, Kak. Tapi kalau memang show ada tapi nggak 30 kali nanti jadi fitnah, nggak boleh. Benar. Ini gibah nggak sih di sini nggak kan? Nggak ada gibah. Takutnya kan. Nggak ada Iya. di sini. Tapi dalam kondisi sehat ya. Insya Allah sehat dong. Bahagia. Alhamdulillah. Lahir batin. Alhamdulillah. Oke, Oke, kita nah. mau klarifikasi. Karena di sini nggak ada gibah, kita langsung menanya. Itu Iya. gibah. Nggak ada gibah. Sabar. Nanas gak boleh marah. Butik Haji Igun. Ya. Lihat tuh, gila tuh Masya Allah. Itu Masya Allah tuh tiba-tiba mau bahas ini. Ya mau Iya. nanya, ini kan kemarin kan alhamdulillah kemarin dapat rezeki dari King Nasar. Ada dua keluarga datang ke butik gua. Emang bener ini bikinin pengen baju. buru-buru Iya. melangsungkan. Ini yang pakai baju putih ini siapa namanya? Namanya itu Aisyah. Aisyah. Dipanggilnya Ratu. Ratu. Itu karena Kak Nasar meratukan dia. Enggak meratukan. Memang saya ngomong ke dia, saya suka sama kamu, tapi saya begini. Kamu mau apa enggak? Maksudnya begini gimana? Ya begini tuh maksudnya gini gayanya kayak kita ngondek gitu kan.
dia oke. Iya. Jangan di ini ya, jangan di skip ya. Iya, iya. Ini tayang nggak sih? Tayang dong. Tayang ini hari Sabtu sekarang kita. Tayangnya kapan kita Hari ini? Sabtu. Sampai naik nadanya. Jadi Ratu ini kok kayaknya dua keluarga udah akrab gitu, Sar? Ini tuh gini, mereka tuh semuanya orang lama aku. Oke. Jadi itu tuh kalau yang itu sepupu tuh, itu tuh sepupu semua. Oh, ini sepupu semua. Sepupu. Nah, Ratu ini mamahnya yang belakang tuh, yang kerudung biru setengah di sini. Oke. Ya. Mamanya itu namanya Virus. Oke. Nah, jadi mereka tuh udah tahu aku dari kecil. Maksudnya emang aku mainnya sama mereka. Iya. Mereka tahu aku dari belum jadi apa-apa banget tahu udah dia tahu mereka. Nah, mereka tahu aku banget. Nah, Ya. dulu tuh Ratu nggak segede gitu. Ya kan Ratu tumbuh, Sar. Iya. Ratu kan kebetulan bukan pohon bonsai. Bukan kan maksudnya nerangin bahwa dia tuh tahu aku dari aku belum jadi apa-apa dan kalaupun dia aku tidak memaksakan orang untuk mau. Tapi iya kalau kita kan laki harus ngomong ya kita suka. Jauh umurnya, tapi kan ya tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan mau. Ya. Tapi kan memang keadaannya ya kita cari duitnya di panggung modelnya gitu. Iya. Gak semua perempuan kan mau. Ya. Biasanya kalau Gen Z. Iya. Tapi Gitu. kan kalau aku karena kan aku lihat langsung nih kebetulan ya. Ratu itu kayaknya memang seneng banget posisinya diratukan sama Nasar loh. Dia happy, diperhatikan. Karena aku lihat dia cantik, Kak. Maksudnya dia cantik, terus dia tuh gini, dia tuh pengen mensukseskan ini. Jadi dia tuh pengen kayak influencer lainnya. Oke. Nah, terus dia tuh pengen banget dari dulu selalu bicara masalah baju-baju Kak Igun. Oke. Nah, suatu waktu saatnya momennya itu. Kemarin. Aku bawalah ke butik, pakai baju Igun nih. Iya. Maksudnya karena dia punya badan juga oke apa. Iya. Cuman dia tuh nggak pede mungkin karena ada kan orang yang dia tidak gue cantik tapi gue nggak merasa gue cantik gitu. Oh, tapi lo yakini bahwa lo tuh cantik gitu. Iya, aku bilang kan, Kak, dia nggak pedean nih, Kak. Ya. Kayak gue bilang, kenapa nggak pede? Ya. Orang kamu cantik kok, gini. Ya. Maksud aku supaya dia membangun kepercaya dirinya. Jadi akhir-akhir ini yang ada dalam kehidupan dan perasaannya Nasar cuman Ratu. Ratu, karena lagu Samira aku yang Samira itu ada Yang dua. gak naik ya? Bukan gak naik, karena promonya kurang, karena promo sendiri bukan pakai label, jadi kurang naik. Oh, kurang naik. Tapi dapat penghargaan. Enggak, bukan, iya dapat penghargaan. Itu sebenarnya gini ya, ini mau bahas yang mana dulu nih? Ya, Bahas Ratu dulu kelarin. ya, lagu dulu ya. Enggak, Ratu dulu kelarin. Samira sama Aisyah tadinya judul lagunya buat dia Aisyah. Oh, nama asli jadi Aisyah. Aisyah namanya. Cuman kan Aisyah itu kan maksudnya melekat identik dengan Istri Nabi. istri Rasulullah. Jadi mungkin kalau untuk lagu yang berbaukan Islami atau cerita tentang Rasulullah. Ini kan lagu komersil, lagu dangdut. Ya. Jadi tentang cinta. Jadi mendingan apa ya. Nah, Samira pun ada yang aku suka. Tapi sayangnya dia istri orang. Oh. Betul, Kak. Lah bukannya lu dari dulu juga suka ngerecokin istri orang? Enggak, itu kan cuma bercanda, hanya sekedar just Just kidding kalau kata just pelawak kidding aja. mah. Tapi ini beneran memang Kejadian. istri orang dan dia tuh sebenarnya tetangga di sebelah dulu. Oh. Dan dia tahu aku kecil di Bogor tuh, sebelah. Tapi sekarang tuh cantik banget gitu loh. Jadi aku bilang gini, ya tapi udah bini Lu bilang gini, Mira, lagunya gue bikin buat Miranya elu. Mira, itu lagu gue bikin buat elu, lu pasti gitu kan? Orang ada dia kok bikinnya. Oh ya? Oh. Jadi ini tuh ada dua perempuan di dalam satu lagu itu. Masya Allah, lu emang ganteng banget ya, Sa. Bukan ganteng banget, tapi aku tuh memang ya kalau suka nggak diem, Ya. ngomong. Utarain langsung. Ya, lu Tapi nggak ada mau nggak apa-apa. ujungnya gimana? Ya satu bini orang, yang satu dia masih ya mungkin karena Gen Z jadi Masih banyak pertimbangan. banyak pertimbangan betul. Tapi emang lu ini udah Ibunya sih janda, ya lu mau ibunya apa Samiranya? Apa sih Aisyahnya? Ya maksudnya gini ya kita sih Kebiasaan suka ngoprek-ngoprek janda, ini nggak ada puasnya. Ya Kan Allah. namanya zaman dulu jadi Lu tau sukses. gitu lu bertahan lu sekarang rumahnya mau dijual 100 M. Udah, Kalau lu gimana? masih Ini ada kan gimana? lu masih Ya Tuhan, lu ya Allah, lumayan. Masya Allah. Hah? Kan lu Nggak usah. Kan kalau dapat 100 M gue juga pasti kecipratan, Sar. Hah? Gak ada, udah dia jangan bahas itu Lu kan nggak rugi tuh, Sar. sama apanya? Sama 100 M, Sar. Dia mau jual rumah.
Hah? Tadi janjinya nggak begitu ya. Nggak ngomongin orang ya. Gitu. Gila deh. Berarti Sar kalau misalnya dihitung-hitung lu udah berapa tahun jadi duda? Kok nggak semangat sih nanya kalau bintang tamu lain nanyanya semangat, kayak capek, kayak ngantuk gitu. Perasaan lu aja, lu perasaan lu ber. Mungkin nggak lu pada jadi makan total kali ini. berapa tahun lu jadi janda? Jadi duda. Janda. Ya 10 tahun ya. Oke, jadi kalau 10 tahun jadi duda, ini gue juga ada artikel. Gue cuma nerusin dari artikel. Ya, kita nggak gosip ya ini ya. Menduda 8 tahun, Nasar ungkap cara luapkan hasrat seksualnya, masukin terus digesek-gesek. Maksudnya lo masukin kemana, Sar? Keguling. Ya, lo gimana? Lo tendet-tendet diguling, Sar. Lo gayanya begitu. Nggak, bentar dulu. Ini tayang nggak? Tayang dong. Kalau orang gini, laki sama perempuan hasratnya beda. Iya. Perempuan bisa nahan. Iya. Perempuan ada yang kalau udah nggak, dia bilang saya nggak akan nikah, cinta saya cuma dia. Dia nggak nikah selamanya. Iya. Beneran. Yang atau kalau lagi serenat-serenut ya. Iya. Tapi kalau laki emang bisa tahan. Iya. Apa aja kita jepet di pintu kayak apa segala. Kita oke aja. Oh iya? Enggak, maksudnya gue mau nanya, jepit pintu enak? Loh, belum pernah ya? Coba, takut lecet tapi ya, Sar. Enggak dong. Hah? Enggak, ya. Masuk kita mesti nah. Ini kita omongin di sini. Tapi lu kan maksudnya, lu makanan lu kan tiap hari kambing, Enggak madu. juga, tapi kalau seks itu kalau laki tingkat nggak bisa ngontrolnya tuh tinggi. Oh. Laki bukan sih? Tapi lu kalau Sembarangan deh. kalau dia laki, tapi kan segini. Jadi cuman kayak nempel doang. Tapi kayaknya orang- hadiah bonus 5 juta dapat tapi itu belinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Gila ya podcast ini ya. Beda bintang tamu, beda cara penyampaian. Beda, loh. beda. Jadi kan gua kan kita berdasarkan Ini maaf, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ini nggak ada teh kopi, ape buah, Ada, ape. bener-bener. Oh, buah ada, buah. Sepi banget. Buah ada. Buah ada, buah. Nggak, ini beneran bisa dimakan nggak Iya, buahnya? ini kalau buah ini adanya bukan dari pohon tapi gua erem. Kayaknya tadi jeruknya 2 dah. Ya karena kedudukan. Udah masuk lagi. Kalau ini jeruknya hilang berarti 3 dong. Sar, Ya. ini gue tuh ngelihat lu ya sekarang ini bener-bener jadi idolnya dangdut. Masya Allah. Gue ikut bangga gitu. Alhamdulillah. Konser-konser gede, festival. Lu selalu dicantumin. Alhamdulillah. Lu kalau ngelihat animo sekarang masyarakat sama lu tuh sama dangdut lu tuh luar biasa dan nerima semua kegilaan-kegilaan lu. Nah itu yang aku bilang, aku selalu bilang gini, setiap ada kelebihan yang aku punya, aku bilang, kalau ada komentar, King Nasar best, udah, aku selalu bilang, segala puji-pujian itu hanya untuk Allah, aku bilang. Karena tidak ada yang, buat kita tuh kayaknya nggak mungkin ya, aduh nggak mungkin deh gue bisa gini, aduh nggak mungkin. Tapi menurut Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Nah aku selalu bilang, hebatnya aku ini bukan jalur vote, bukan jalur SMS, SMS dulu waktu saya perlombaan, sekarang ini jalur Tuhan. Amin. Nah jalur Tuhan itu biasanya nggak ada yang bisa lawan. Aku kenapa begitu? Karena aku selalu meyakini bahwa gini, dari Opa Nasar aja, apa hubungannya antara aku dengan Korea? Padahal aku tuh nggak ada hubungannya ya. Padahal kan aku tuh nggak biasanya nyanyi lagu Arab apa. Tapi itu yang aku sampai hari ini masih bertanya, orang semua sampai pakai. Itu gara-garanya awalnya aku digadang-gadang sangkanya iklan sama BTS. Aku udah mati gini, BTS apa ya pertamanya ya? Lu juga nggak ngerti. Nggak tahu. Terus aku bilang, opa, lu pikir gue udah tua, lu panggil-panggil opa? Ada juga orang manggil gue Oma, Bensu kali Oma. Kak Ben. Kita kan paham. Kalau dia bukan opa, bukan oma, Umi. Panggilannya Umi. Nah Umi emang Kak Igun suka manggil Umi. Umi kan aku suka pakai gamis. Gamis, nggak usah dijelasin, orang juga paham. Nggak, takutnya orang yang awam gitu. Kan Umi ada bewok. Mana ada orang masih awam. Lu napas lu aja begini. Kan orang gini, Kak Igun kan ada, Mami, masa Mami ada bewokan kan gak lucu. Lalu, ini aku kaget, hah? Sejak kapan gua ada collab sama McD? Ya gitu maksudnya. Ini boleh sebut brand di sini? Boleh, nggak boleh, apa-apa. Ada collab sama ini kan maksudnya aku bingung gitu ya. Dari mana? Terus orang manggil opa. Aku tuh nggak tahu kalau opa tuh ternyata anak muda. Kakak Cowok cute gitu. Oh, aku bilang tuh, apa sih ini ada apa gitu. Awalnya tuh aku nggak tahu. Sampai hari ini itu melekat. Ya. Nah aku bilang, ya itu yang aku bilang jalur Tuhan tuh itu. Jadi aku cuman bilang, ya hanya meningkatkan
apa yang seharusnya menjadi ucapan terima kasih aku kepada Tuhan. Maksudnya kita meningkatkan ibadah kita apa, karena Tuhan kan begitu sangat sayang loh, apa yang gak dikasih. Ya. Diangkat sama Allah. Luar biasa diangkatnya. Aku merasa kayak idol baru gitu. Ya. Kalau show tuh kayak Penyanyi idol baru yang toto ada roadshow-nya gitu. gitu kan maksudnya. Gedebak debu gitu. Itu bener kayak gue. Banyak aku suka mengalami gini, bohong lu. Kadang bintang tamunya siapa ada sini masih ini. Tahu nggak pas bagian si ini tuh udah pada ini gini. Jangan peres lu nyenengin gue. Bener. Tadi pas itu sesuatu yang buat aku tuh gini. Oh ini kali hadiah Tuhan. Ya. Amin. Dan lu bisa ngerasain deh. Dan yang paling itu mungkin doa ibu lo ya, Sar? Betul, itu ya doa ibu. Makanya yang masih ada ibunya itu ya. Doa ibuku di tangan Tuhan. Nyanyi bukan tukang gendang, nyanyi. Kutukannya jadi kenyataan. Gitu pokoknya benar. Tapi benar lagu Pak Haji Roma itu ya, doa gini. Kadang kita semua suka nggak sadar ya, kalau ibu itu kan nggak pernah minta apa-apa sama kita. Ya. Benar nggak? Begitu kita happy, sekarang sukses banyak duit, ada nggak ibu minta ditraktir, beliin ini dong, beliin gua ini dong, beliin, nggak ada. Iya ya, gila ya. Tabung Ibu kita tuh ya. Lu. Ya. Dikasih nih sama kita duit. Nggak Terus usah. dia ditaruh, Ditabung lagi juga. ntar dikasih lagi ke kita. Lu lagi nggak ada duit ya? Nih, gua ada. Dari mana? Ya gue taruhin duit yang lo kasih. Itu ibu. Itu yang aku bilang, kalau aku memang dari kecil sama ibu sama almarhum bapak tuh aku tidak pernah bilang enggak. Setiap disuruh apa aku selalu iya. Nggak ada diada-adain. Nggak ada gini bilang kan, ini harus gini. Dari mana ya duitnya? Tapi nggak ngomong. Iya, Oke, aman, ada. Padahal kita nggak tahu dari mana tuh duitnya. Ya. Nggak ada duitnya saat itu. Ya. Tapi percaya. Tapi iya dulu aja. Ada. Tapi kalau misalnya nge-flashback ya, dulu masih komplit ada mama, panggilnya mama. Mama. Kalau papa? Babah. Mama sama baba. Ya. Itu mama sama baba yang nyodorin lu ke dangdut tuh mereka berdua apa lu yang pengen sendiri? Abah tuh suka nyanyi. Suka nyanyi lagu andalannya tuh lagunya Sungguh Cantik Manis Hatiku Tertawan itu. Itu Abah tuh lagu andalannya. Setiap show di 100 panggung juga kalau ada hajatan sama teman-teman lagunya itu. Oke. Sama mama juga suka nyanyi. Jadi kita tuh keluarga penyanyi. Nyanyi. Ya. Gitu karena mama ngajarin aku main piano. Itu karena mama senengnya tuh kalau dulu sambil nunggu tuh main piano gitu. Ya. Aku diajarin main piano lagu-lagu kayak lagu-lagu nasional gitulah dulu waktu masih kecil ya. Jadi kita seneng nyanyi gitu. Sampai ikut kompetisi juga mereka yang ngedukung lu tuh. Aku tuh udah ikut semua kompetisi dari mulai AFI, Idol sampai KDI. Idol tuh sampai di juri mau masuk juri tamu. Selangkah lagi juri artis. Mau masuk juri artis kata juri yang sebelum artisnya itu, Kamu tuh dangdut gitu. kamu tuh suaranya dangdut banget. Kamu harus ikut kompetisi dangdut. Oh, Kalau bukan kamu di sini ikut- tempatnya. Bukan di sini. Dia nggak ngomong bukan di sini, cuman gini. Kamu tuh suaranya dangdut banget. Kamu bisa jadi juara kalau di kompetisi dangdut. Ini kalau lolos dari situ nih, ruang sebelahnya juri artis. Waktu itu masih Bu Titi DJ. Karena idol pertama. Yang pertama. Delon, Joy gitu. Nah ini juga kan dibilang nih. Ini belum selesai kita ngomong. Akhirnya kita ikut KDI. Ntar orang Jangan dipotong-potong, makanya terus nyambung. Kalau tandanya lo napas, tandanya gue mikir. Lu aja ngupas jeruk aja dari awal sampai akhir kagak kemakan-makan. Jadi akhirnya ikut KDI didaftarin sama mama. Oh, mama yang daftarin, Mama, Kak? karena aku nangis jeritan, ini nggak lolos, itu nggak lolos, ini nggak lolos. Terus aja, mama gitu-gitu. Akhirnya didaftarin KDI, terjadilah itu. Ini KDI. Iya. Ini dia mah dari dulu kalau liat perempuan udah sirik liat tuh. Bukan, itu dulu aku masih polos, Kak. Belum macem-macem, belum aneh, belum belok, belum segala macem. Masa? Lurus aja Iya, jalanannya. lurus. Lurus. Belum kena kayak kakak. Kakak kan dulu yang ingat gak kita naik perahu dulu? Ingat gak sama teman-teman kita? Ingat gak dulu kakak belum haji gini? Masih, judulnya Perahu Cinta. Ingat gak Perahu Cinta? Disalahin lagi. Sama si Wandi teman kita Wandi ada. Gimana ya, Sar? Pokoknya daerah Kemang, terus kita ke Citos nongkrong. Kak Igunnya masih jadi Pamela Anderson. Jadi ini Nasar, ini menurut artikel, Nasar kecil
dibongkar oleh kakak kelas sejak SD, pintar menari dan bernyanyi, sering jadi bulan-bulanan. Bukan Maksudnya bulan-bulan. lo dibully gitu? Enggak, bukan bully. Gini, kalau sekarang bahasanya dibully. Kalau aku nggak dibully. Maksudnya gini. Kayak kalau kan kita kalau sekolah tuh ada istirahat. Ya. Ke kantin sekolah. Ke belakang tuh. Nah, biasanya kakak-kakak kelas tuh yang ditanggap. Iya. Aku kan paling rapih. Ke meja masuk. Pokoknya atribut sekolah paling tertib. Lengkap semua. Jadi modelnya kayak cewek kan. Kalau cewek tertib, rapi, Ya. apa. Termasuk nih ke kantin misalnya. makan. Kan banyak kakak kelas tuh. Aku kan suka nraktir ya. Maksudnya gini, ya even cuman sekedar makan mie instan, mie rebus, mie goreng gitu kan. Di kantin sekolah suka ada ya. Gorengan atau apa. Ntar tuh, ya aku nraktir nggak ada maksud apa-apa, yang nraktir aja. Ntar tuh kalau orang kan dibully misalkan, apa kek gitu, maksudnya dikatain apa kek, dikata, kalau orang marah nangis, kalau aku enggak. Begitu dikatain aku langsung ngelirik gini, mau coba? Gitu. Dari SMP aku udah gitu. Karena orang marah, aku enggak. Sampai kadang-kadang saking keselnya, kalau ngelewat tuh ditepak gitu. Ya aku enggak marah. Lebih ke Kenapa harus? Makanya kita senok demplon. Ya Kenapa kan? harus marah? Yang nepak laki. Ya. Kita laki-laki. Benar. Kalau kita merasa perempuan ditepak, gampar Tampol, dong. Kalau ini ya udah kita layanin aja. Kenapa? Menyoba. Gitu aja. Akhirnya kan kabur dia. Dianya takut sendiri. Iya. Oh, betul bentuk berarti gue tahu perlawanannya. sekarang gue kalau misalnya di jalan, tau ada yang nyolek gue ditepak, gue gitu ya. Kenapa? Mau coba gitu ya? Ya, gitu caranya. Duh. Kayaknya kalau ini mah nggak usah diajar orang ini. Kita aja bilang, ingat gak perahu cinta dulu? Udah meninggal si almarhum Gege. Kita karaoke kan, iya kan? Iya. Kita karaoke apa segala macam sama Kak Igun. Kak Igunnya dulu masih yang nggak sebesar ini ya. Terus tapi kita kemana-mana, kita naik mobil, kita turun di tol, inget gak? Ngapain lu turun di tol? Kita, kok ngapa? Kita turun di tol, pindah mobil. Oh, diturunin. Pindah mobil. Karena dia mau itu, udah dia. Kan lucu ini nanti tapi dipotong juga kan. Perahu cinta, ntar gue coba cek-cek lagi ya. Sar, ini dari sekian banyak lagunya Nassar, ya, yang sampai hari ini yang masih gong itu kan seperti mati lampu. Lu ngelihat power dari lagu itu sampai hari ini di mata lu seperti apa? Itu lagu berkah Tuhan. Ya Allah. Cuman berkah Allah yang kasih. Seperti mati lampu itu 2010. 2010 sekarang 2025, Sar. 2010 itu aku masih ingat rekamannya ditungguin sama Apasya. Saya masih bersama mamanya anak-anak. Ya. Ya biasa aja promo nyanyi gitu. Dan nggak pakai label dari dulu, aku tuh memang selalu mandiri ya. Ya nggak tahu, itu Tuhan yang punya, aku juga nggak ngerti. Aku selalu gitu ngomongnya kalau ada sesuatu yang di luar nalar, yang nggak masuk di akal tapi terjadi, positif ya artinya, ya itu dari Tuhan gitu aja udah aku. Tapi itu waktu dulu beberapa tahun yang lalu booming apa boomingnya baru-baru sekarang? Enaknya jeruknya asam manis seger ya. Kayak Korla nih orang. Tapi enak banget. Manis, iya. Gurih. Aku udah makan 3. Iya kan Seger. gue erem tadi, gue duduk. Makanya manis. Tapi dulu waktu awal-awal lagu itu keluar emang udah langsung booming, Sar? Apa akhir-akhir ini aja boomingnya? Lagu Hai 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 itu aja. Ya. Hai Hai Hai. Itu aja sekarang, karena itu tadi, si gambar itu. Katanya, gara-gara apa coba? Dari personal BTS siapa? Jungkook apa siapa? Jungkook. Dia gini, jadi fans Korea ngedabingin, jadi pas bagian Hai Hai Hai, dia kebetulan lagi dance tapi kalimat ini Hai Hai Hai. Oh, jadi disambung-sambungin. Dari situ melesat, meroket, dan akhirnya begini. Kalau Nassar itu punya ini nggak sih kayak fans club atau fanbase gitu? Nggak ada. Ada Nassar Holik Karawang, ibu-ibu. Serius Nassar ih? Nassar Holy Karawang ada. Tevi Susanti ada. Terus? Udah tapi nggak banyak, karena aku lahir Kak di saat belum ada sosial media. Iya. KDI itu dulu 2004-2005 boro-boro sosial media. Handphone aja masih yang tunanun gitu kan. Belum ada fans cluban. Jadi kalau dulu tuh kita kompetisi memang betul-betul ya nyari SMS. fans beneran. Iya. Menurut aku era sekarang fanbase gampang dibentuk. Dulu kan susah. Iya. Dulu kan peminat kita tuh yang peminat
bapak-bapak, ibu-ibu, maksudnya bukan yang terkoordinir gitu, bukan yang gitu. Beda zaman lah. Agak susah koordinirnya. Susah banget Delon. Even Delon, Joy yang dari pop juga, mereka tidak seperti yang sekarang mah udah ada kan kayak nama-nama anak-anak sekarang kan udah banyak fanbase-nya gitu. Iya. Malah sekarang kebentuknya aneh kan. Pada pakai kaos aku gitu. Kalau Sio gitu. Bener, Kaigun. Pada nonton Itu lu yang semua. bikin kaosnya apa di orang pada bikin? Awalnya di e-commerce ada banyak. Awalnya di e-commerce itu banyak banget. Akhirnya sekarang aku buka official sendiri dengan yang berbeda dengan yang sudah dijual. Kita bikin sendiri. Beda sama yang di pasar. Dari official Opa Nasar official itu nggak kotor, kenapa sih harus pakai tisu? Tangan kita kering kok. Nih. Buat apa? Cebok. Oh gitu, Sar. Jadi lu Iya. sekarang akhirnya bikin Ini nggak ada kopinya mana? Oh, oke. Jadi lu gitu, sekarang jadi ada fanbase-nya. Lu bikin merchandise gitu. Aku tuh lagi bikin merchandise, maksudnya gini, ya bukan namanya itu mumpung lagi bagus ya kita bisnis aja lah gitu ya. Cuman yang rada sulit tuh nyari vendor light stick. Karena light stick itu kan memang Biasanya dari luar ya, Sar. ada di sini cuman sangat mahal sekali. Jadi kita lagi kerjasama di tempat lain, maksudnya biar kita punya light stick sendiri. Sampai akhirnya sekarang bikin sendiri, Kak. bikin. Dulu kan dijualnya bebas, itu orang pada bikin sendiri kan. Orang pada di apa? Orang pada Kayaknya bikin. gitu ya. Boleh ngomong? Boleh. Nah itu banyaknya di situ, banyaknya yang jual. Nah sekarang aku jual dengan ornamen yang berbeda dan warna yang beda. Dulu tuh aku pernah dibeliin sama temen aku. Oh iya, ya kan papa pernah WA orang, pernah Iya. ngomong. Kalau nanas tuh apa hubungannya lo sama nanas? Aku gara-garanya di podcastnya Gilang Dirga dulu. Oke. Ada nggak tahu ada makanan apa, nggak tahu nastar apa nanas gitu ya, nastar kalau nggak salah. Terus aku dengan muka yang gitu-gitu, diibaratkan sama mereka tuh kayak bentuk nanas. Oh, mukanya. Ininya. Terus gitu dibuat mereka. Kalau nggak salah waktu itu aku lagi nyontohin nastar ya, kalau nggak salah. Nah itu yang salah satu aku bilang yang bukan-bukan kan. Hal yang Toto ada aja Juga. gitu orang. ya itu yang aku bilang Allah yang punya. Makanya kan dia waktu kapan konser aku pernah nonton dia keluar lah dari nanas. Lo Itu pas pakai ada Kak kostum Igun. nanas. Rambutnya dia pakai kayak mahkota. Tanya Kak Igun deh. Kak Igun dulu sama aku, papam juga pasti pernah lihat lah. Kita dulu pernah di salah satu program, kita bertiga, aku, Kak Igun sama Mae. Iya. Itu waktu itu aku lagi gila dandan yang rupa-rupa deh. Itu kalau kayak gitu tuh lo kenapa sih, Sar? Enggak, itu tuh Lagi kenapa itu? konsepnya kalau kita bicara masalah kedokteran, mungkin agak kejiwaan kali ya. Kejiwaan. Ini aku Nasar sama Soima, namanya Gunarso, guys. Iya bener. Gunarso Gunarso, di Soima. Indosiar. Iya, dan dulu ini memang digandrungi mengalahkan juri-juri. Juri-juri, jadi Jadi juri rating kita tuh basi. paling bagus, juri itu nggak ada juri juga asal ada kita. Iya. Tapi benar, ini kenyataan mereka yang ngomong kok. Akhirnya lo keluar kan? Anda dulu yang kabur. Oh iya, gue. Anda dulu yang kabur. Tiba-tiba Kak Igun kemana-mana. Akhirnya aku dengan waktu berjalan, sebenarnya aku nggak keluar, cuman aku memberikan kesempatan yang untuk lain. yang lain, Iya. untuk Tapi lo masih ngambek kan sama Indosiar? nggak ada ngambek, ngarang-ngarang, jangan bikin fitnah. Orang gila. Enggak gini, karena gini. Buktinya lo nggak mau balik lagi. Enggak, kemarin itu kan aku harusnya masuk di program yang sekarang ini di A7. Cuman kan karena kemarin itu kan ada program juga kan di TV yang satunya, Ya. yang sebulan bungkus ya gitu Ya, kan. Jadi mau gimana dong Ya, gitu. oke. Aku memberikan kesempatan untuk keseruan dan kelucuan masing-masing orang itu berbeda. Beda-beda. Setuju dong? Betul. Kak Igun nggak bisa ditukar siapa-siapa. Cuman muter begini doang orang pengen ketawa dengan gesturnya. Nah itu tidak bisa didapatkan oleh yang lain. Begitupun juga dengan Pam-Pam. Pam-Pam punya cara sendiri untuk membuat orang tertawa. Begitupun juga dengan aku. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya komposisi aku, Kak Pas Igun ya. sama Mae itu Udah pas. nggak ada juri juga nggak apa-apa sebenarnya. Waktu itu seru banget. Memang waktu itu kita yang menonjol Gunarso itu. Iya. Saking menonjolnya, ini sih gue mau ngasih lihat ke Saking menonjolnya Kak Igun marah sama adalah orang tinggi di sana, orang ya. Aku kan sempat chat-chatan sama Ratu ya.
Ya kan, sempat WhatsApp-WhatsAppan. Katanya ini ada foto-foto yang Ratu tuh suka banget ngelihat sosoknya King. Alemong. Ya, Alemong. nih. Sar, ini waktu lu dandan begini, Sar. Terus mak lu komentarnya gimana, Sar? Enggak, kalau Hah? Lu waktu kan ada Kak Igun ya, ini. ini lu Dia kemarin ngomongnya beda nih waktu zaman ini. Cuco, Umi bagus. Ini nanti Umi lagu apa nyanyinya? Bagus Umi gitu, jadi punya sendiri gayanya. Ya. Ini sekarang beda lagi ngomongnya. ini lo gimana? Ini tuh lu ceritanya UFO. Oh, UFO. UFO. Oh, iya. UFO ceritanya. yang Hari paling tengah-tengah. enjong, ini nggak seberapa ya, ini udah ya, ini UFO ya. Ya. Oke, ini UFO. Nih. Ntar nih gimana sih, Sar? Ini juga sama karena planet. Ceritanya planet. Sar. Itu duet sama Syahrini loh, jangan sembarangan. Itu aku duet sama Inces, aku sedikit-dikit itu. Seperti itu. Dan Inces bilang, ini elu, karakter lu jangan malu. Kata orang mungkin gini-gini, tapi kan itu kan jadi diingat orang dong, Pam. Iya, sesuatu. Memang nggak wajar, nggak waras ya, tapi kan Siapa bilang? ya Eke. Nih, kalau ini gimana sih, Sar? Konsepnya, Sar? Lo maksudnya apa sih, lu? Hah? Temanya gotik. Waktu itu kan di stasiun ini kan di Indosiar kan dulu ada film kayak yang Oh, Misteri Gunung Merapi gitu-gitu. Nah, aku menggabungkan ini antara apa yang White Snake, Green Snake White Legend Legend, itu, karena dulu aku peminat banget film White Snake Legend ya, Siluman Ular Putih, digabungkan dengan gotik. Gotik itu maksudnya Saskia Gotik. bukan Saskia Gotik, gotik gitu. Apa gotiks gitu loh. Iya. Yang paling gue pernah ya, gue syuting sama dia, gue di sebelah dia mabok, pusing, gara-gara apa? Dia pakai hari itu, dia pakai tema melati, pakai melati banyak, pakai siger, pakai melati, badannya melati. Gue di sebelah dia puyeng, gue mabok. Gue mabok semabok-maboknya, gue nggak pernah semabok itu ya, Sar. Satu-satunya yang mama aku marah waktu aku pakai siger itu. Kalau dandan Malu marah kenapa? Kayak pengantin habis perempuan. opening iklan langsung nelpon, cuma bukan ngechat WhatsApp lagi. lagi. Garelos ya. Nasar, rek dibuka mau eta. Buka ayeuna keneh, mama teresep tinggal di koran itu. Pakaian awewe dipatake. Iya, mah. Lu ganti baju ya, Sar. Langsung ganti kan segmen 1 dibuka kan? Iya. Itu Oh, itu gara-gara Bunda langsung komen. iya, karena yang lainnya mama nggak pernah protes. Kalau itu kan siger pengantin perempuan kan. Iya. Melatih di sini, temanya kan waktu itu Nyi Roro Kidul kan temanya. Waktu itu. Ya kan, buktinya diingat orang kan. Maksudnya gini, kita tuh gimana caranya, aku tuh nggak tahu ya, mungkin transisi saat itu ya, karena baru cerai nih. Waktu itu baru cerai. Jadi masih Ini lo udah mulai mau kumat nih. Ini belum lama. itu stylingan teman Anda. Siapa? Karen Delano. Ya Karen Delano lo ikutin. Loh, kan katanya dia stylist. Aku kan ngikutin dia. Tuh, nih lo lihat nih. Oh, ini aku dulu. Itu yang pakai siger. Bukan yang Ini melati. waktu SCTV dan ini aku dapat apresiasi dari petinggi SCTV. Kan ente foto dulu yuk sama Gapura Thailand katanya. Gue masih inget deh. Tapi aku happy. Walaupun pulang berantem aku sama mamanya anak-anak, karena mamanya. Oh, ini masih ada. Ada dia nganter berantem. Dia nggak suka. Ya gimana nggak berantem lo pakai begitu kayak banteng? Gimana? Loh, ini kan sesuatu, Kak. Ini karya. Apapun itu jadinya, tapi ini tuh Nusantara loh. Lihat, itu ada siger Jawa, ada Sunda, ada Bataknya, Ada Lampung. ada Lampung, Iya. macem-macem. Jangan marah, ini kopi. Nih kopi. Ada ceritanya, ya Allah, terima kasih ya. Macem-macem itu. Ya kalau mamanya anak-anak mah Ape juga marah. Iya. Ape dia nggak marah, gue Ape aja gue marah. Makanya gue cerai, pusing kepala gue. Sar, tapi kalau misalnya lo sampai nikah lagi ya, lo punya jodoh gitu ya. Lo bikin peraturan nggak di depan? Ini gue begini, ini begini, ini begini. Lo omongin nggak semuanya? Aku cuman bilang gini, aku tuh nurut sama perempuan sebenarnya, bisa diatur. Bisa Perempuan diatur. kaya, tapi kan. Enggak. Kalau dulu mungkin otaknya begitu. Karena mungkin dulu memang karena gini. Dulu itu mungkin umurnya beda ya. 20, 21, 22, 23 itu kan lagi maunya segala macam gitu. Kalau sekarang tuh enggak.
Sekarang tuh gini, alhamdulillah dari nyanyi juga udah syukur ya, maksudnya rezeki biasa. udah cukup, program kita ada, dinikmatin aja, maksudnya Ya. nggak muluk-muluk lah gitu. Aku cuman aku mau diatur tapi jangan ngatur. Kalau istri ngatur suami yang poinnya aja. Kalau istri itu apa sih? Kalau istri ngapain coba kalau ngatur suami? Tidak keseluruhannya dia mengatur, Menggurui. diatur. Malah kalimatnya bukan mengatur ya. Jadi diatur. Nanti ini begini, jadi semuanya kemana-mana tuh ikut urusan kerjaan apa. Menurut aku rumah tangga yang sehat, ya kerjakanlah partnya suami sebagai suami, partnya istri sebagai istri, pasti rumah tangganya bagus. Tapi kalau part istri harus lebih dominan, harus masuk, harus tahu, harus gini, harus gitu, harus segala macam, nanti suami yang rapih jadi nggak rapih. Itu menurut Apalagi kalau Nasar ini kan bisa dibilang musisi yang lu tuh punya daya hayal yang cukup tinggi ya. Kadang mau show kan, mau gue harus begini. Gue mau punya begini ya kan. Kalau misalnya lu ketemu orang yang kira-kira membatasi segala sesuatunya, lu juga nggak mau kan pasti. Gak mau. Maksudnya gini, aku tahu kok. Malah kalau mau lebih gila dulu. Ya. Waktu zaman dulu itu dandanan yang nggak normal. Ya. Kalau sekarang apa sih? Kalau show kan yang lucu-lucu, Ya. baju pakai tema pisang, ada nanas. Kadang kayak kemarin pakai baju mutiara-mutiara. Tapi Iya Mutiara lu ketemu Pak itu ya? Pak siapa? Pak Erick Thohir, karena emang kebetulan beliau yang ngundang acara Sport Summit apa gitu. Lo lah. konsepnya apa tuh pakai Mutiara? Karena Khayalan lo apa itu? enggak, khayalannya Rosalinda. Karena openingnya lagu itu Oh, Rosalinda. kemarin. Iya, Aku iya, lagi iya. suka banget lagu itu akhir-akhir ini. Tereret, Rosalin, tereret. Oh lo pakai di off air itu? Iya. Tadinya mau pakai mawar putih di sininya, cuman nggak usah lah ya, udah kan itu dulu. Akhirnya pakai kacamata kayak kaca muka gitu yang stainless gitu, tapi cuma segini doang. Tapi pakai topinya tetap pakai mutiara gitu. Itu siapa yang stylingin? Ada namanya Mbak Olive Enhars. Olive, ini bajunya juga Olive. Olive. Ini Olive juga. Kalau ini kan mati lampu gitu maksudnya. Oh, Tapi penonton gini, aku suka nanya kalian seneng kalau aku gini? Mereka seneng. seneng. Jadi kayak mereka. Kalau lu biasa pakai jas normal orang nggak demen. Nah itu kan aneh kan? Iya. Terbalik, maksudnya gini, kata orang dandan gitu, ih ganteng banget. Kan Iya. Orang lihat lu tuh berimajinasi juga ya Sar. itu. Iya kan? Dan penonton tuh seneng kayak keluar dari nanas lah, Justru keluar dari orang- apa, itu yang, apa ya? Orang Dinanti nungguin ya. kreativitas kakak. Itu. Iya. Nah aku sebenarnya beban buat kita-kita yang suka kreativitas ya, maksudnya terus show ini pakai apa ya gue ya, aduh bingung ngapain ya gitu. Makanya pas Kak Igun bilang, Kak nanti kalau aku konser bantuin, ini pakai model begini, gini, dan hati gue, Kak Igun pernah bikinin gue dulu zaman di RCT lebih gila dari ini. Jadi nggak mungkin Kak Igun, malah bahan yang dipakai sama Ratu itu bisa dibikin baju aku. Iya, Oh, glamor pakai ya. bajunya Tapi tau nggak apa, Masya Allahnya ya, Nasar nih kalau dia udah selesai show, bajunya itu dikasihin ke penyanyi-penyanyi yang ada di daerah. Karena gue tuh pernah lihat ada penyanyi daerah, Mirip-mirip aku. karena dia tuh memang pengen banget jadi Nasar kan. Jadi baju-bajunya yang udah pernah lo pakai lo kasihin ke dia. Itu kenapa lo gituin Sar? Ke satu mungkin ada yang udah bosen atau kurang nyaman. Ya. Lebih ke bosen kali ya mungkin. Udah pernah dipakai lah, Udah pernah dipakai gitu, walaupun sekali dua kali gitu ya maksudnya. Terus dengan modelnya tuh yang orang bakal ingat tuh kalau pakai baju itu. Kebetulan dia mau tuh kalau ada baju yang ini. Nah, kebetulan aku nggak mungkin ngasih yang udah demek banget. Ya. Walaupun masih cakep aku kasih lah gitu. Ya. Dan Ya, dia lebih pakai. berguna buat Iya, orang. lumayan kan dia Lo seneng tuh, akhirnya lo update lagi ketemu dia, lo update lagi gitu. Dia suka ngetek, lihat deh aku gini apa. Dan katanya lumayan naik sedikit harganya. Oh harganya, Masya Allah, alhamdulillah. Lumayan naik sedikit aku harganya gini karena bajunya bagus gini gitu kan. Terus kakak minta potongan nggak nyanyinya? Kok potongan? Ya kan dapat duit tambahan. Enggak, sebenarnya kalau aku nggak minta potongan. Aku tuh orangnya apa ya? Kalau pada nggak punya duit datang ke aku. Oh iya. Iya. Tapi aku Oh dia pilih. emang gini gerakan orang tua asuh juga.
Biasa. Ini ada satu. Pam kayak orang nggak paham. Pamam kayak orang baru ya. Padahal duluan papam loh. Jadi Nasar, ini akan ada beberapa cuplikan foto. Ya Nasar ceritain ini momen apa. Nih pertama. Mana dia? Oh ya Allah, itu momen sangat bersejarah dan aku sangat bangga sekali. Iya. Ini aku mau ucapin terima kasih lagi nih buat maestro legend kita, Om Erwin Gutawa, Mas Erwin Gutawa. Itu perdana aku nyanyi, aku bilang sama manajer aku gini, Kak ini diiringinnya gini, aku jangan bercanda. Bener Kak. Jadi acara salah satu provider yang dibungkusnya oleh Erwin Gutawa Production dan diiringi oleh Erwin Gutawa Orkestra. Wow. Berapa lagu tuh lo kemarin? 3 lagu, Seperti Mati Lampu, Penasaran sama Semana Raja di Laut. Itu aku bikin baju juga sama Diba Olive karena aku pikir itu Nasar. Aku ada kesempatan, aduh sama Erwin Gutawa, gue pakai jas aja deh. Terus aku ngomong lagi, pakai jas. Bukan aku gitu. Lu pakai jas. Akhirnya bikinlah itu. Jubah. Bikin yang ada. Dulu kan kita biang jubah. Iya jubah. Apa sih yang nggak kita lakuin Iya dulu? Jubah. Dulu gue zaman Gunarso, gue pakai jubah 2 meter. Nasar 2 meter, Soima 2 meter. Kita lari dari pojok ke pojok. Gitu. Masuk fashion show. Ini bener jeruknya ada 2. Kedudukan. Nggak usah deh, udah nggak usah dah. Terus keselengki kan nggak. Iya ya Saria, dulu kita kadang gila Ria Baraba yang bikin baju. Kak, ini baju siapa yang bikin gini-gini? Ria Baraba. Umi mau kata gitu. Saya bilang karya aku gini-gini. Akhirnya dibikinin. Kita udah deh. Pam semua kita kerjain deh Pam. Ayo dong ini semuanya dibahas-bahasin dong kan belum semua. Udah. Ini penghargaan apa sih? Oh itu juga aku terima kasih juga sama AMI Award atas apresiasinya. Aku bisa Aku bisa jadi semangat untuk membuat karya, even itu dalam bentuk lagu yang hits ataupun karena gini, lagu itu nyawa-nyawaan, terus lagu itu rezeki-rezekian. Aku nggak tahu Seperti Mati Lampu itu bisa membawa aku punya segala macam. Lagunya satu tapi kita bisa ngapain aja gitu. Dan bisa masuk, yang paling aku syukuri sama Allah itu adalah aku masuk di seluruh kalangan yang tahu dangdut maupun tidak. Yang anti dangdut malah aku masuk di situ. Jadi aku cuman bilang terima kasih ya Allah. Jadi semoga lagu-lagu selanjutnya aku gini, setiap ada penghargaan aku selalu bilang gini, kalau rezeki dapat, enggak biar Tuhan yang ganti dengan cara lain. Karena aku sangat percaya banget apa yang kita dapat bukan suatu kebetulan. Gitu aja. Jadi untuk AMI ini aku alhamdulillah terima kasih banyak. Dan aku selalu bilangkan di situ, alhamdulillah ya Rob, segala puji hanya bagi Allah, semua atas izin Allah. I love you Allah. Doa ibu saya yang paling cantik seluruh dunia. Karena saya bilang yang hebat tuh bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Ya dong, kita apa sih? Kita kalau nggak didoain sama mama kita jadi apa sih? Apa maksudnya nggak jadi apa-apa kan? Pak Haji ini juga kan nggak jadi punya butik di mana-mana kalau nggak didoain sama emaknya. Jadi itu yang aku sadari dari kecil bahwa apalagi kalau kita punya dua-duanya ya masih ada. Pintu surganya masih kumpul tuh. Sekarang tinggal satu. Nah ini yang satu ini yang menurut aku ini bisa membawa kita menjadi hebat dengan syarat kita nurut sama dia gitu aja. Jadi lu udah setua ini juga dia ngomong apa juga lu harus nurut. Kalau adik aku misalkan lagi debat nih ngobrol terus agak kenceng, aku yang suka nyolek, pelan dikit. Mak kita udah tua. Iya dong, maksudnya adik lu yang putih itu yang kulitnya putih banget itu. Adik yang mana? Yang suka ke studio. Yang pernah gue tanya Nasar dari kecil. Itu yang bungsu ini ada yang nomor 3 di Bandung. Jadi misalkan namanya orang tuh suka ada lupa nih naruh apa. Itu mah cari, tapi keke gitu orang tua tuh kan. Enggak kok di sini padahal bukan. Tapi kan orang tua udah tua. Jadi kalau kita ngomong keras sedikit takutnya dia sensitif. Kok anak gue ngomongnya keras gitu. Nah ini salah satu inspirasi aku di dalam berkarir di musik dangdut. Ini Ratu Dangdut tuh betulan ratu loh. Aku sampai hari ini saking ngefansnya setiap acara di rumah, acara keluarga, acara apa, Umi LP. Kak Igun manggil aku, suka bercanda manggil Umi karena memang pembawaan aku tuh
seperti perpaduan antara Arafik sama sama Umi. Umi. Karena Umi itu ya, aku nggak tahu deh ya. Penyanyi-penyanyi dulu tuh suaranya nggak ada yang punya. Iya. Dan Umi itu di usia yang sekarang itu nyanyi masih ngegelegar. Iya. Dan lagunya mana ada penyanyi dangdut yang nggak nyanyikan lagu Umi Elvis Sukaesih. Semua penyanyi dangdut lewat situ dulu. Nggak ada yang nggak hits. Semua lagunya hits gitu. Sampai hari ini. Bahkan lu dulu katanya waktu kecil lu bela-belain nyamperin ke rumah Umi bawa kertas sama bulpen buat tanda tangan. Dulu tuh di Bogor, aku masih belum jadi apa-apa. Aku udah pakai siap tuh, pakai sepatu jenggel, pakai celana putih ya, pakai rompi. Ada dulu di Bogor namanya Mi Ateng, temennya Abah ya. Pesta. Semua artis dari Pak Haji Roma, Umi Elvi. Aku bawa kertas sekotak gini, bawa spidol. Setiap ada artis aku kejarin. Tapi yang bawanya Mi Ateng ini. Makanya Mi Ateng ini Masya Allah ya. Maksudnya beliau ini support banget gitu. Dan dia yang paling berani sama artis-artis ini karena dulu mudanya bareng. Aku nungguin Umi, katanya ada Umi belum datang. Semua udah. Almarhum Meggy Z, Ayah Mansur, semua udah ada nih tanda tangannya Pak Haji. Wah Umi nggak jadi datang nih kayaknya. Tiba-tiba si Samira itu, dulu kan masih gadis, aku masih kecil. Sar, LP nges datang ya LP, buru LP. Lari dong aku. Walaupun di sini udah biru semua ya, celana tinta rembes. Karena kan dimasukin ke sini kan si spidolnya itu rembesnya gitu kan biru kan kemana-mana kan. Mana kita takut digebugin ya, karena kan ini celana baru jahit, takut diomelin kan. Keluar dari kamar mandi, habis Umi dari kamar mandi di rumahnya yang punya hajat. Umi itu aku nggak pernah lupa loh. Umi sampai dongkok di bawah gitu, nulis. Dia nanya siapa namanya katanya. Nasar Umi, ya Allah aku ngapain banget gini-gini, sampai nyanyi di depan Umi, Umi ketawa aja, dan Umi masih ingat. Tanda tangan Elvis Sukaesih, Jalan Cawang, gini. Udah. Ada alamatnya? Semuanya aku mintain alamatnya. Tapi nggak ada yang aku datengin. Ngapain mintain alamat? Udah aja kan dulu mah gitu ya. Ada poster, tanda tangan, terus apa segala. TIIS, aku lomba, aku nggak masuk final. Yang bisa foto sama TIIS sama Ashraf itu dulu yang masuk final, aku enggak. Tapi aku dibawa sama orang radio Dahlia. Karena aku lomba KDI pun di situ ya. Dibawa. Disuruh foto sama TIIS, disuruh foto sama Ashraf. TIIS masih ingat. TIIS gini. Dikasih alamat. Baik loh TIIS. Iya, Mama. Baik banget. Ya cuman hatersnya banyak ya. Iya haters mah pasti ada, tapi TIIS itu baik banget dari dulu menurut aku. TIIS, Mama Isma, mamanya kita ya. Betul, mengerti gitu. Orangnya tuh sangat. Dan sampai hari ini jadi senior yang ya begitu aja. Ngerangkul. Enggak yang lu ini enggak gitu, enggak gitu. Jadi dimanapun ya. Mau di studio, mau di rumah gitu. Ya. Sar, lu tuh bisa sukses begini pakai ilmu hitam ya katanya. Sempat ke orang pinter. Dengar-dengar sih gitu, santet. Pak. Kayak gitu-gitu. Gak ada hubungannya. Hah? Gak ada hubungannya. Enggak, tapi lu ada yang ilmu sama orang gitu. Bukannya kakak dulu yang ngajakin aku pakai susuk. Gue pakai susuk, Umi mau diajakin nggak? Jangan. Soimah masih ada nih. Masih hidup, Soimah masih ada. Nasar. Udah berapa bintang tamu nih, Kak? Nasar. Memang iya. Umi, mau nggak? Umi nggak ada orangnya. Umi gelap, Mi, nggak bagus. Mau nggak? Bohong. Ada Pak Haji suka masangin susuk. Terus Soimah lagi makan gini. Jadi ini memang di penutup 2025 ini memang santet ini kan customer sekarang naik lagi. Iya. Jadi kita harus waspada. Kakak pernah nyantetin desainer supaya nggak nyaingin kakak? Ini santetnya emang sedikit berbeda. Apa? Namanya santet kabinet. Ya. Waalaikumsalam. Nazar. Sini nak. Iya. Gimana ceritanya? Apa itu santet kabinet? Jadi santet kabinet itu adalah sebuah film yang segera tayang, Pak Haji.
Kapan tayangnya? Tayangnya tanggal 24 Desember 2025. 24 Desember. Jadi ini tuh ternyata Santet Kabinet adalah film garapan dari Comic 8 Revolution ya. Jadi Santet Kabinet ini mulai ada di bioskop tanggal 24 Desember. Oke. Dan diproduksi oleh PH terbaik Pak Haji. Waduh. Tapi saya mau nanya ya. Akang ini di Santet Kabinet katanya bener ya refleksiin artis-artis yang syuting ya? Main? Oh, saya pikir dia refleksi. Tukang refleksi. Emang sih muka saya lebih mirip tukang urut kan? Iya. Tapi alhamdulillah di sini main. Masya Allah, jadi main ya? Iya. Ada dialognya ya? Ada dialog. Waduh, jadi Mainnya di situ jadi tukang refleksi tapi. Sama aja ya. sama Nggak main. Oh, enggak, tetap main. komika. Tahu tadi saya udah ngapain. Siapa namanya? Kalau nggak salah tuh Ayo, dikit lagi. Pokoknya nama Sunda banget. bukan Acep, bukan. Dikit lagi. Aduh, pokoknya aku apa mukanya pernah lihat. Tunggu, aku punya tangan kamu, coba gini. Oh, nama kamu Aep. Wah, bener Pak Haji. Bukan. Bener Aep. 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 Kan dulu kan sering dipopulerin dulu juga. Masak Aep. Air. Ya udah, oke, terima kasih ya. Siap. Udah dia begitu aja. Udah dia ngingetin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah, dia yang penting dia ingetin bahwa tanggal 24 Desember Ya. itu sudah tayang di bioskop kesayangan kita. Siap. Makasih ya Aep. Makasih, Salam buat Pak teman-teman Haji. semuanya. Ya, Aep, udah Aep, nuhun Aep. Bismillah ya. Bismillah. Udah kasihan si Aep cuma Udah begitu cuma gitu doang dia kesian. Gak usah kasihin, filmnya ada. Filmnya ntar rame banget. Sar, ini dong komentarin. Satu-satunya artis yang bisa naik rigging cuman lo doang. Kalau aku, Kak, itu tuh spontan, nggak pernah direncanain. Ntar gue nyanyi di sini, gue mau naik rigging. Enggak tuh, nggak pernah dipikirin. Berapa kali, berapa panggung, naik, naik, naik. Sekarang kalimat naik itu sudah jadi khas. Udah 3 lagu, pasti penonton minta naik. Sebelah sini, ntar pindah sebelah sana. Kalau disuruh nggak mau malah. Jangan disuruh, dan itu tuh nggak disuruh. Emang spontanitas aja ya. Iya, karena penontonnya begitu sangat excited banget. Jadi akhirnya ya udah aku dengan spontan, gitu ya, naik sendiri gitu. Justru malah kalau diminta malah jadi garing. Iya. Iya kan? Iya, maksudnya kalau ini kok yang lain belum ada kan banyak, masih Udah banyak. nggak ada. Ini kan kita emang kerja sama Mas Snappy, fotokopi. Ini dari episode 1 semua terkumpul dari sini. Nah, Sar, ini kita mau serius dulu ya, Sar ya. Ya. Jadi kita masuk di segmen yaitu Talk to the Mannequin. Siapa ini? Itu Nasar. Ini Nasar yang dulu memang benar-benar punya cita-cita jadi penyanyi. Betul. Betul, ini tuh Nasar banget. Bukan Opa, bukan King. Ini Nasar banget yang Ya. memang dia dari daerah. Ya maksudnya dari kita merantau ya ke Jakarta, itu merantau dengan tidak punya koneksi siapapun, dengan apa adanya, memang keadaannya cuman begini aja, cuman mengandalkan apa yang kita punya tanpa bisa ya begini aja Nasar mah, adanya cuman begini gitu, belum punya apa-apa juga gitu. Ya, dari semua perjalanan kehidupan Nasar, yang paling Nasar ingat saat momen Nasar kecil tuh apa? Momen apa? Momen kecil itu banyak, momen indah maupun tidak indah. Tapi aku tidak pernah mengingat yang nggak indah. Aku selalu berusaha mengingat yang baik-baik. Aku selalu berusaha mengingat yang mana yang membuat aku menjadi lebih semangat lagi gitu. Karena kan kadang-kadang kalau yang nggak enak itu nggak adalah orang ya mau nerima yang nggak enak. Pasti kan semua orang ngomongnya yang enak, langsung jadi, langsung gini, langsung gitu. Tapi aku narimakeun kalau orang Sunda bilang, ya udah diterima aja. Mau mau gimana, mau lu mau susah kayak lu mau cijembelan gitu bahasanya gitu ya, bawa gembolan, lu naik angkot, proses untuk menuju kemana itu lu dengan yang udah pakai baju rapi, kesiram orang, kesepret itu, semua orang pasti melalui itu. Jadi aku rasa aku cuman ya dari dulu emang udah pasrah orangnya. Ya jadi artis alhamdulillah, nggak jadi artis karena kan Tuhan tahu niatnya orang ini mau apa.
aku tuh mau apa gitu jadi artis tuh kan. Kita kan kalau punya duit tuh mau apa sih? Kita kalau punya duit tuh kan niatnya pengen memakmurkan keluarga gitu. Sampai hari ini Tuhan lihat itu di luar kekurangan. Nasar tuh lahir namanya siapa? Nasar Fahad Ahmad Sungkar. Nasar Fahad Ahmad Fahad Sungkar. Jadi diambilnya Nasar Sungkarnya. Nasar Sungkar ya. Nasar Fahad tuh karena dulu waktu hamil aku, mamah tuh King Fahad. ngefans sama. Kalau di depannya King tuh dari mana? Gara-gara bikin Instagram, dulu ada program namanya Bintang Pantura, bikin Instagram namanya King Nasar. Pesertanya semua manggilnya King gitu. Nah dari situ, itu sih sebenarnya. Aku nggak pernah merasa diri King. Oke, kalau Nasar kecil nih ada di depan lo. Lo mau ngomong apa sama dia? Apa ya? Macam-macam ya. Hebat, kuat, dan selalu mengutamakan keluarga. Nasar kecil tuh dulu suka nangis karena apa? Karena banyak hal. Karena buat aku nggak pernah tahu kenapa episode hidup aku banyak melewati hal-hal yang, kalau orang tahu pasti akan, ya Allah anak ini tuh edannya gitu. Tapi aku selalu bilang, ya Allah, apapun yang aku lewati, biarlah itu menjadi episode hidup. Karena pasti itu juga rencana Tuhan. Nah, Nasar yang ini tuh mungkin dia belum melewati yang tidak baik gitu. Nah, Nasar yang ini sedang berproses menjadi lebih baik. Gitu. Amin, insya Allah. Oke, terima kasih. Lo mau jadiin anak lo kayak lo juga nggak? Enggak. Jadi penyanyi. Anak itu buat aku membebaskan mereka memilih mana yang mereka mau, mana yang mereka pilih, yang mereka inginkan gitu. Karena aku tidak mau mengarahkan atau memaksa harus begini harus begitu. Jadi dengan komunikasi yang baik, dengan apa-apa bicara sama bapaknya pun aku sudah merasa dihargai. Selebihnya apa yang mereka mau terserah mereka. Yang penting aku selalu berdoa di dalam doa aku. Semoga kenakalan-kenakalan yang aku jalani tidak ada di anak-anak aku. Itu aja. Tapi Sar, kan lo tuh dari anak lo kecil, lo udah pisah sama anak lo. Iya. Walaupun ada di satu kota ya. Tuh. Gimana cara lo mengatasi kerinduan sama anak? Aku selalu bilang sama ibunya, dan aku pernah bilang gini sama ibunya, kita sudah tua, kita harus mengalah. Dan aku yang mengalah, maksudnya dalam artian mengalah gini, nggak sama-sama ego. Ya kalau lu nggak nelpon, gue nggak akan nelpon. Lu nggak WhatsApp, gue nggak akan WhatsApp. Dan aku selalu bilang gitu sama anak-anak, kalau saya tidak perlu dipinta ya orang tua mah doa buat anak. Tapi saya selalu bilang doain papa semoga, karena di akhir cerita nanti kalaupun suatu saat umur kan orang bisa yang muda bisa yang tua. Tapi kalau bicara masalah orang tuanya yang lebih dulu, cuman doa anak-anak yang kita harapkan gitu. Jadi aku selalu bilang dari sekarang suka menanamkan kalau lagi sholat jangan lupa ya doain papa gitu. Aku selalu bilang gitu. Oke. Di saat lo mandiri di Jakarta, lo pun jauh dari mama. Iya kan? Dan lo tahu dari kecil bahwa supporter terbesar lo adalah nyokap lo. Dan sekarang dia sendiri. Apa sih yang membuat Nasar tuh selalu nggak bisa
selalu lemah di saat mendengar sosok ibu? Aku tidak pernah bilang aku anak yang nurut. Aku nggak pernah bilang aku anak yang berbakti. Tapi aku berusaha menjadi anak yang mengerti, memahami, dan mencoba mengabulkan apa yang orang tua mau. Mungkin yang sama seperti aku bukan cuma aku tapi banyak yang lain. Tapi aku selalu mengajarkan sama adik-adik aku bahwa lu sama gue pasti gak akan sama. Dari karakter, dari apapun semua, kita pasti berbeda. Tapi percayalah, kalau kita mengikuti apa yang orang tua mau, hebatnya buat kita. Jagonya buat kita gitu. Dan dari kecil sampai hari ini aku selalu menjawab iya. Gak pernah bilang enggak. Terlebih kalau mama, memang setiap anak semua, terlebih anak laki-laki ya, pasti akan dekat dengan ibunya. Betul. Dan apapun yang memang aku selalu bilang, ya Allah, kalau saya punya kerjaan banyak, saya punya uang banyak, yang ada di otak aku cuman ibu, keluarga, adik-adik, abah, bahkan sampai almarhum abah terakhir pun mau apapun aku selalu bilang iya gitu. Berbeda dengan mama tidak pernah tidak pernah menyampaikan, tapi aku yang selalu ingat sendiri gitu, karena tidak akan bisa ditukar sampai kapanpun. Apa yang sudah dilakukan oleh ibu kita sampai kapanpun tidak akan bisa ditukar. Keberadaan mama pasti sekarang sepi ya, karena dulu Nasar sibuk, semua kakak adiknya sibuk, mama biasanya hidup tinggal berdua sama papa. Ya. Pernah nggak mama cerita kangen sama papa gitu? Mama itu wanita yang semua anak pasti akan bilang ibunya hebat, ibunya kuat. Tapi mama ini wanita yang sangat begitu tough gitu ya. Dia begitu sangat memperjuangkan anak-anaknya. Jadi apapun yang terjadi di rumah tangganya, dia tutup, dia simpan, dia telan. Makanya saat ini ada keluhan mama di usia yang sekarang ini, kan kebetulan sama adik aku yang nomor 3 ya, manajer aku itu. Jadi suka ada keluhan sakit katanya, suka ada keluhan ini, terus ada penyakit-penyakit serius yang aku selalu Ke dokter dong ma, cek dong. iya, dan udah bahkan udah menjalankan semuanya sehingga kita tahu perkembangannya apa segala macam. Dan aku selalu menguatkan, aku selalu memberi support mama bahwa kita semua anak-anaknya tuh masih perlu mama gitu. Kita nggak ngebayangin kalau kita nggak ada emak kita, karena aku dan tidak ingin membayangkan itu. Karena buat aku surganya pintunya tinggal satu lagi. Kalau nggak ada, jadi apa? Satu udah nggak ada, satu lagi nggak ada, jadi apa? Memang umur orang semuanya kita juga akan nggak ada, tapi nggak ada yang aku minta sama Allah selain Kesehatan buat mama ya. iya, aku nggak apa-apa deh kerja setengah mati, setengah hidup, setengah mau modal gimana juga, tapi aku pengen menukar posisi yang dulu dikerjakan oleh mama, sekarang kita kerjakan. Ya. Itu jadi apa aja deh pokoknya penting mama happy. Ya, Nasar sekarang ngurusin mama nih. Beberapa waktu lalu Nasar kan sempat juga dirawat masuk rumah sakit yang Iya. cukup serius. Iya. Reaksi mama gimana? Itu berbarengan dengan mama masuk rumah sakit juga. Itu berbarengan, mama tuh ada sakit serius. Jadi
yang memang membutuhkan perawatan yang intensif gitu. Jadi berbarengan dengan aku masuk rumah sakit, mama juga masuk rumah sakit. Nah, kalau aku kan nggak seserius mama ya, walaupun agak serius. Tapi setelah aku sembuh, mama berkelanjutan. Nah, aku cuma bilang gini, ya Allah, saya tidak mau membayangkan yang lain-lain. Yang saya mau cuman ketentraman dunia dan akhirat gitu. Jadi apa yang aku punya itu yang ada di otak aku cuman mama. Apapun. Aku juga nggak mikirin Nasar inget waktu pertama kali dikabarin papa nggak ada tuh dari siapa? Aku selalu bilang sama adik-adik aku, gue kan di Jakarta, gak apa-apa deh gue repot sendiri. Gue gak mikirin punya bini deh, gue juga rumah tangga gue gagal. Tapi lu gak boleh pada gagal rumah tangga. Yang satu, yang bungsu, yang suka kayak gue ngeliat, dia jagain abah. Yang di Bandung jagain mama. Aku selalu bilang, penuhi apa yang dimau. Aku tahu abah orangnya selalu cuek, gak pernah mikirin sakit apapun gitu. Tapi aku tahu dia itu punya penyakit. Dan kita anak-anaknya selalu berusaha untuk ayo ke dokter, ayo gini, ayo gitu, ayo gini, ayo gitu. Walaupun kalimat terakhirnya yang menyejukkan hati, mengobati hati adalah udah takdir umur. Tapi aku tahu abah itu punya sakit yang memang kan jantung ya waktu itu. Jadi udah sangat parah dan ya tapi memang abah sering bilang kalau udah nggak ada gue ntar baru pada berasa deh. Sekarang kalau gue abah tuh sosok yang keras, sangat keras sekali. Dia cara mendidik anak itu sangat militer banget. Tapi memang sekarang pada saat udah nggak ada, memang betul Pak Haji Roma kalau punya lagu kalau sudah tiada baru terasa, itu betul. Jadi aku abah nggak ada aja aku begitu sangat walaupun aku anak yang ibaratnya mengikuti apa yang orang tua mau, tapi aku merasa ini tuh mimpi apa bagaimana sih gitu. Masih nggak percaya ya? San? Iya, karena kan kita suka lihat berita orang ya, papanya meninggal, ibunya meninggal. Nah, karena tidak ada tanda-tanda untuk abah nggak ada gitu. Cuman jadi abah tuh waktu pergi tuh nggak ada masuk rumah sakit, nggak ada apa? masuk rumah sakit. Sebelumnya tuh masih acara, kan tuh Ramadan ya waktu itu, masih acara buka bersama apa. Cuman kata orang-orang memang sering ngelamun. Terus setiap azan itu abah tidak pernah skip. Setiap azan langsung sholat gitu. Terus dia sangat risau kalau azan di jalan. Dia sangat risau gitu. Nah, terus adik aku yang nungguin. Aku dateng, udah dipasang alat nih. Aku bilang dipasang alat. Terus aku ngeliatin gini tapi mukanya seger. Saturasinya bagus. Tapi kenapa alatnya kok banyak banget. Pas pulang, aku pikir badan nggak enak tuh, feeling lo nggak enak. Aku selalu mikir gini, pasang alat tapi saturasi bagus. Gimana sih gitu, aku bingung gitu. Kan orang kalau mau meninggal tuh pada biru lah atau apa gitu ya. Ini enggak. Aku pulang lah ke Bogor, ke Jakarta. 1:30 aku dikabarin sama yang ngawal aku. Bapak yang sabar ya, gini, abah, bla 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 bla. Aku dalam hati ngomong gini, abah, aku karena separuh setengah sadar, setengah enggak, habis bangun tidur baru bangun gitu kan sebentar. Abah, saya tanya abah siapa? Abah pak, abah bapak. Abah. Aku baru sadar tuh pas keluar tol Bogor. Dan aku ngeliat rumah abah,
rumah gue dipasangin bendera kuning, maksudnya yang menurut aku tuh ini beneran gitu kan, maksudnya ini beneran gitu. Jadi memang ya di saat aku sekarang mau ada konser, aku mau apa, itu semuanya pasti akan menjadi ingatan yang kuat buat aku. Setiap sholat malam aku selalu mendoakan gitu, supaya mereka selalu bahagia ya, baik abah yang sudah berpulang maupun mama. Bagaimana caranya aku, cara mendoakan orang yang udah nggak ada kan, itu dengan cara kita doa ya. Mendoakan, selalu ingat, selalu dikirim doa gitu. Nasar mau simpan foto ayah? Ayah harus sama mama dong. Dua-duanya? Dua-duanya. Karena buat aku, ini tuh, mereka tuh soulmate. Sehidup semati. Dan abah itu orang yang keras, tapi dia sangat membela anaknya. Sekalipun anaknya salah. Jadi, apa ya, mungkin Kak Igun juga sama ya, papa masih ada, bapak Alhamdulillah. masih ada. Mungkin kalau yang udah nggak ada, pasti di dalam 1 bulan bohong kalau nggak pernah tiba-tiba Toto Melo. sekelebat Iya. kayak inget yang Rasa baik, rindu tapi nggak bisa ketemu ya. inget pada saat aku setiap kayak mau kayak lagi aku nih misalkan ya kayak mau berlibur sama keluarga, berangkat kemana nih, ke Turki, kemana ke Dubai, itu aku pasti suka bilang gini, ini kalau ada babah pasti gini. Terus kayak misalkan mau umroh, kita kan mau umroh sekeluarga nih, ini kalau ada babah pasti gini. Kemarin waktu pesta aku nyunatin ponakan, ini kalau ada babah aku selalu gitu. Jadi karena memang ya segitu berkesannya abah dan mama ini punya kesan yang peran dan kesan yang kuat di mata anak-anaknya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu yuk untuk Nasar. Dari ceria, dari bercanda, ujung-ujungnya air mata. Tapi udah lama ya Nasar nggak nangis ya? Nangis aku tuh setiap malam, Kak. Masa? Setiap sholat malam itu pasti kita, yang tadi aku bilang, kita kalau bangun tahajud kan kita segala diomongin. Kita ceritanya di situ. Makanya aku kalau bangun tuh suka dilebihin dikit karena suka banyak ngomongnya gitu. Cerita aja gitu sama Tuhan. Ya Allah ini tuh begini loh. Sebenarnya maunya gini, tapi kenapa ya Allah gini gitu. Jadi lo ngobrol ya? Kayak orang ngobrol gitu, kan gitu. Ya Allah gini loh ya Allah. Sebenarnya ya Allah gini. Tapi kenapa ya Allah gini, kok yang ini tuh susah, kok yang gitu. Cerita. Jadi kan memang tahajud tempatnya kita ceritakan. Ya betul. Jadi kalau misalnya untuk customer pengen sukses itu nggak ada yang sifatnya kebetulan. Betul. Karena yang saya tahu dari Nasar juga kita sering kerja bareng. Masya Allahnya Nasar sampai hari ini masih menjalankan sholatnya 5 waktu. Iya. Jadi mungkin dengan apa yang lo punya sekarang, ya karena amal lo juga. Betul. Karena kayak kemarin, ingat nggak tahun ini ya, pas puasa, pas gue lagi mulai sholatnya, Iya. kan juga ada lo bareng sama gue. Betul. Jadi kayak aku lihat Kak Igun tuh gini, aku kira bercanda ya. Karena Kak Igun suka bercanda gini kan. Gue mau sholat dulu ya. Kan suka bercanda gitu. Tapi ternyata benar. Aku pernah ngeliat, misah ruangan, karena ruangan yang kita kan agak sempit ya. Dia kan agak gede gitu maksudnya. Jadi harus cari ruangan yang rada gede gitu. Benar. Tapi beneran ternyata semoga ini ya Istiqomah doain ya. istiqomah ya. Doain ya Nasar ya. Semoga istiqomah gitu. Doain gua nggak pakai rambut kepang-kepang, doain gua nggak pakai planet-planet ya. Takutnya kembali ke titik nol Nasar. Iya, Ya kan kalau gua itu dulu sih- lebih parah dari elu. Itu sih nggak usah. Udah kenyang. Udah kenyang, udah pernah nyobain. Sekarang tinggal pakai yang benar, hijab yang bagus. Orang gila. Sarap. Jangan lupa ya customer nonton tanggal 24 Desember 2025 akan ada film terbaru dari Falcon yang berjudul Comic 8 Revolution Santet Kabinet. Bintang-bintangnya banyak banget, rame banget. Kalau kalian yang memang haus akan komedi, wajib banget nonton Santet Kabinet ya. Dan kalian juga bisa langsung melihat trailernya
Di mana? Deskripsi. Di deskripsi tayangan sini ya. Oke. Nasar terima kasih. Sama-sama terima kasih. Oleh-oleh ya. mana? Oleh-oleh buat Haji Nasar. Igun, terima kasih banyak terima ya. kasih Nasar Terima ya kasih Allah. banyak ya Allah. Baru sekarang lu yang dikasih kopi, yang lain nggak ada. Ya nggak apa-apa kan biar ada Benar. lucu-lucu. Ini juga Ya ada Allah. oleh-oleh dari Bilan. Ya, Nasar kan suka makan buru-buru. Ini sereal makan buru-buru di mobil enak. Oh ini langsung dimakan? Langsung dimakan. Oh ya Allah terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih Nasar, terima kasih customer semuanya. Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.